استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل مشايخنا ومعلمينا والدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى مؤلف هذا الكتاب وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu itu mempunyai alam atau bendera. Bagi tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tanda dan bendera. Kayak kita 17-an Agustus memasang bendera lah. Ini kan tanda merdeka, ujar merdeka. Macam-macam orang Indonesia ini kebanyakan lah. Kada merdeka masih jar utang triliunan dolar. Nah, itu. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemerdekaan yang luar biasa. Jadi Nabi bersabda, likulli syai'in alamun, bagi tiap sesuatu itu ada tanda dan benderanya sebagai pertanda. Wa alamul imani as-salatu, dan bendera keimanan atau tanda keimanan yang nampak daripada seseorang muslim itu as-salatu adalah bagaimana dia menjaga salat 5 waktunya.
Nah, itu salat ini merupakan, kata Nabi, adalah tanda dan bendera keimanannya. Bila sembahyangnya disia-siakan, nah ini berarti ada bendera. Kalau kayak kapal aja, bila ada benderanya, masuk ke perairan orang bisa ditangkap, ditembaki. Nah, ini apa ini? Muslim ke lain. Tanda orang tadi beriman kepada Allah, tanda orang tadi imannya dianggap benar, adalah salah satunya adalah menjaga salat 5 waktunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis yang sering kita dengar, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana, kalau dari arti secara bahasa, raaitumuni, kalian melihat aku. Diartikan di dalam kitab Tanqihul Qaul Hadis, makna hadis ini adalah ai allamtumuni usalli, sebagaimana aku mengajarkan kalian sembahyang, kata Nabi. Jadi sembahyanglah kita, salatlah kita sebagaimana salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni yang melalui daripada riwayat daripada ulama kita, riwayat daripada Al-Quran dan hadis yang menceritakan dengan detail salatnya. Kemudian para imam, yaitu salah satunya adalah Imam Syafi'i, membuat satu nizam atau hukum yang berkaitan dengan salat seseorang tadi, sehingga terhimpunlah 4 mazhab yang mu'tamad di dalam syariat Islam yang sahih untuk diikuti oleh setiap orang yang muslim seluruh dunia. Kembali pembahasan tentang mubtilatus shalah, segala yang membatalkan salat kita. Salah satunya adalah berbicara. Berbicara sudah dibahas kemarin tentang pembicaraan yang membatalkan di dalam salat kita. Kemudian seandainya kemarin si imam berhenti bacaan karena berdehim, nah ini apa ini, tanahnuh ini nah itu bidzuhuri harfaini, dengan nampak 2 huruf. Fahal yajuzu, kita bahas ulangi sedikit, apakah boleh seperti itu apabila bacaan wajib seperti Fatihah atau tasyahud akhir. Ini kan merupakan rukun qauli, maka dikatakan di sini jazat tanahnu, boleh dia menghilangkan apa tadi, kesulitan yang ada di tenggorokannya. Nah, kalau ujar orang Banjar badihim. Wa amma in kanat ghaira wajibah, adapun seandainya bacaannya tadi tidak wajib, kasurati awil kunuti awil jahri bi takbiratil intiqal fala yajuz, bila bacaan yang kada wajib seperti membaca surah tuntung, membaca Fatihah, membaca surah, atau membaca kunut, atau benyaring di dalam sembahyang yang disunahkan benyaring, seperti mempernyaringi takbiratul intiqalnya, Allahu Akbar, sami'a Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, maka menurut pendapat beliau tidak boleh benyaring, tidak boleh bertanahnuh tadi atau berdehim. Akan tetapi menurut daripada pendapat Ibnu Hajar, boleh, kata beliau, untuk bacaan sunnah ketika berhajat untuk memperdengarkan bacaan kepada makmum yang ada, supaya makmum tadi tahu imam ini sedang ruku, imam ini selesai ruku tidak, maka boleh. Dari 2 pendapat ini maka dapat kita simpulkan, jadi hati-hati dalam keadaan sembahyang itu, jangan sembarangan, apalagi seperti yang ditakuni Ustaz Yasin semalam. Nah, ada kekanakan abut, lalu karena sudah takbir ini kan ada mungkin lagi membatal. Lalu apa yang dilakukan orang yang sembahyang tadi supaya kekanakan ini berdiam. Nah, supaya kekanakan tadi berdiam. Bila orang makan kan kita bedehem itu kan paham kita, artinya tawari. Nah,
ditawari, misalkan ditawari orang jadi jenang dihiga, lalu cangang kita makanan nah jar kita. Nah ini kan di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang ternyata ada yang seperti itu. Jar sidin malam kekanakan abut, lalu si musalli ini atau orang yang sembahyang ini, orang yang sholat ini lalu memberikan kode lawan kekanakan tadi supaya jangan abut, lalu dianya. Nah itu membatalkan. Kenapa? Karena meskipun satu huruf kalau bertujuan untuk dipahamkan kepada orang lain maka itu membatalkan. Nah itu maka membatalkan karena ini termasuk mengucapkan satu huruf yang dipahami. Karena dikatakan ulama meskipun hurufnya seperti itu satu huruf tapi orang paham, artinya jangan abut, itu jangan nyaring. Perhatikan kekanakan itu. Nah, itu dipahami orang semuaan itu. Oleh sebab itu kemarin nanti disyarat menjadi imam itu dipilih. Nah, itu yang bisa menjaga. Nah, itu nanti awaknya nang kada begoyang. Nah, dan yang imam yang membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan bagaimana ini? Nah, seandainya katakanlah kada membatalkan itu karena memang bawaan mulai lahir, makmum yang kada biasa melihat kayak itu tegeritik di hati, aku aja kada sembahyang di situ. Nah, imamnya beguyang-guyang. Nah ini kan artinya dipilih tadi yang bacaan nang baik, suara nang telantang, nang makhraj hurufnya nang pas, kemudian sampai dari segi pakaian dilihati nang baik juga, nang bersih lah intinya. Nah itu nang sudah, makanya dalam sembahyang Jumat atau berjamaah pakaian nang sudah batapas, apalagi jadi imam ini, karena bila orang melihat rigat pakaian imamnya lalu makmum tadi, karena makmum kita menjaga perasaan makmum tadi, karena dari sekian banyak orang kada sama. Nah itu kada sama, ada yang merasa risih dengan gerakan kita, ada yang merasa risih dengan dengan pekerjaan kita yang sebenarnya kada membatalkan tadi, tapi orang kada senang tadi. Jadi dijaga itu supaya menjaga seberataan hati daripada orang-orang yang sembahyang tadi. Lau kanal musalli shaiman, seandainya orang yang salat ini dalam keadaan puasa, salat lagi puasa Ramadan, wa wasalatin nukhamatu ila haddil zahir, kemudian dahak sampai ke batas zahir. Jadi dalam tenggorokan kita ini ada 6 makhraj huruf. Dalam tenggorokan ini ada huruf ain dan ha, ada huruf kha dan ghain, kemudian ada huruf ha dan hamzah. Jadi 6 huruf ini betatai, dua-dua betatainya ain paling atas dan ha disebut di dalam tenggorokan paling atas. Jadi tenggorokan kita dibagi 3, 1, 2, 3. Ain paling atas, kemudian kha di tengah. Nah itu di tengah. Kemudian untuk ha, nah ini di dalam sini paling bawah lawan hamzah di bawah sini. Seandainya yang sembahyang tadi dalam keadaan puasa, kemudian dahak kita, baik itu dahak daripada dari dada kita misalnya, atau dari wilayah manapun, sampai kepada anggota, sampai kepada tenggorokan daripada zahir. Tenggorokan zahir sudah disebut dengan kha yang di tengah ini. Kalau masih di makhraj dari ha di bawah sini belum zahir lagi, belum dianggap bagian luar. Kalau sudah di kha, apalagi di ain sini, dan kada kawa dikeluarkan, wa ta'azzara ikhrajuha, hendak dikeluarkan kada kawa dikeluarkan dari ngalih benar kada mau keluar, illa binutqi harfaini, kecuali dengan mengeluarkan 2 huruf ha mim ha lawan mim keluar nah ini keluar 2 huruf. Apakah boleh itu? Lagi puasa, bila ditaguk batal. Nah, ditaguk batal. Ini kan sudah di kha sini.
Di sini di luar sudah perasa kita, sudah di luar di makhraj huruf kha. Bila diteguk, nah itu ditaguk biar orang Banjar, batal puasa kita. Nah, jadi hati-hati berdahak ketika Ramadan itu. Nah, ketika di bulan Ramadan ada dahak, kalau dahak itu masih di dalam, ditaguk pada bapak, masih di sini kerasaan. Kadang kan kita batuk berdahak, sakit di sini, sakit dada kita. Nah ini berarti dahaknya di dalam masih. Kalau sudah di luar sini, dahak itu diteguk maka batal. Apalagi sudah di sini, nah berasa sudah diilat sini. Kecuali liur, kalau liur kata bapak, liur itu seandainya liur nih dikumpulkan, diilat kita, nah, dikumpulkan, diilat, habis itu dikeluarkannya ilatnya, nah, dikeluarkannya liur hibak di sini, masukannya lagi ditaguknya, karena membatalkan itu liur, karena liur ini merupakan apa jar kita ini merupakan daripada aplikasi jerongeh ini. Nah itu oli yang ada di muntung, kadang hawa kada beliur muntung kita. Jadi seandainya liur tadi tak keluar masuk lagi, nah dikeluarkan diilat masuk lagi, maka kada membatalkan. Nah itu kada membatalkan. Tapi kalau dahak ini, nah ini sedikit berbeda, maka batal apabila orang yang puasa tadi menaguknya. Jadi ketika dia sembahyang tadi membaca Fatihah ngalih sudah dahak di sini, bagaimana? Maka di sini dijelaskan boleh aja mengeluarkan suara untuk supaya dahak tadi keluar. Nah itu untuk menjaga puasanya dan tidak batal sembahyangnya, supaya puasa kada batal dan sembahyang lebih lagi kada batal juga meskipun badihim. Nah ini sebenarnya badihim tadi jangan, cuma karena menjaga kalau pindah tetaguk dalam keadaan puasa maka disuruh aja. Nah itu disuruh aja, kada apa-apa. Nah itu bila tak keluar bang lagi sembahyang, maka boleh. Nah, ketika lagi sembahyang tadi seandainya ada tisu, nah ini atau ada apa masker, maka diludahkan ke sini. Nah itu kemudian dilipat masukkan ke kantong dengan syarat tadi pergerakan kita kan ada gerak yang banyak juga, ambil. Nah ini kemudian andak ke sini 2 kali gerakan. Nah itu kemudian sesudah itu hanya dibuat di kantong, kada batal karena itu kita bukan membawa najis di dalam sembahyang itu. Amun kada betisu, paksa ini ke tangannya, biar masukkan ke kantong lagi. Nah ini karena kan ada lagi pilihan meludah ke sejadah kada mungkin. Nah itu apalagi meludah ke baju. Nah, itu. Kalau terkadang orang di Yaman itu dimasukkannya ke tangannya. Bila kada membawa tisu itu masukkan ke tangan, masukkan ke kantong itu. Bulik ke rumah lah, bah minta duit, diambil di kantong. Nah ini cair langsung bebungkal duitnya, sekalinya apa lain duit dahak tadi nang dikeluarkan waktu sembahyang. Itu pada bapak seperti itu caranya supaya kada canggung sembahyangnya. Jadi yang utama dijaga adalah puasa tadi, puasa dijaga. Kemudian ketika seperti itu kada masalah mengeluarkan suara tadi berdihim tadi. Kemudian lau tanahnahal imam, kemudian seandainya imam tadi tanahnuh lagi berdihim tadi, fadhahara minhu harfan, lalu kita sebagai makmum mendengar, ini kelihatannya ini kedua huruf ini. Nah itu ajar kita ini 2 huruf ini. Fahal yajibu 'alal ma'mumi mufaraqatahu, apakah wajib bagi si makmum untuk mufaraqah? Karena kan kita berjamaah, bila imam itu kita yakin batal gawiannya, maka mufaraqah sudah kita. Nah itu mufaraqah kita dari imam. Itu seperti itu. Tapi ini kita mendengar imam, kita tahu keluar 2 huruf, apa yang kita lakukan? Nah, itu disebutkan di sini la yajibu lihtimali udhrihi, wajib kamu farakah kada wajib karena ada kemungkinan uzur imam, ada kemungkinan uzur ini seperti kaghalabah, kada kawa lagi menahan, au nisyanin atau lupa. Nah, itu atau lupa imamnya.
karena kamu menahan lagi, karena mungkin gatal luar biasa tenggorokan. Kita kan udah tahu tenggorokan imam bagaimana. Nah, itu. Jadi kita tidak wajib bagi makmum ini sebagai makmum untuk mufarakah bagi imam. Li'anna zahir, karena zahirnya taharruzuhu anil mubtilat. Imam itu menjaga dari sesuatu yang membatalkan. Kadang mungkin pang imam ini mencari-cari yang membatalkan. Nah, itu mencari-cari yang membatalkan, kayak bacaan imam kada bagus. Nah, ini kan diusahakan nang jadi imam itu nang bagus. Nah, ini nang suara nang baik. Nah, seandainya terjadi seperti itu, imam sudah umpati aja. Nah, itu. Jadi kita bacaan Fatihahnya di luar bacaan kita. Nah, kita berkeyakinan pula di sini supaya tidak terjadi apa ini ngarannya, kehancuran di dalam berjamaah, tahambur di sini imam satu, di sana imam satu. Nah, itu kita meyakini imam itu sudah belajar Fatihah, cuma kemampuannya sampai di situ, dan dia berkeyakinan si imam tadi bacaannya sudah bujur sudah. Seandainya sidin kada merasa bujur tadi, kada mungkin maju ke paimaman. Nah, kada belajar, sudah belajar sidin sudah. Jadi bagi kita makmum, nah di sini kita menggunakan daripada kaul daripada ulama juga, bahwasanya sah aja sembahyang kita di belakang imam yang tajwidnya pun seandainya kurang tapi berkenan tadi, kurang tapi pas. Nah, seperti itu juga nang keluar suara daripada imam tadi dengan sebab apa, berdehim tadi, karena suara sidin misalnya. Nah, itu karena tenggorokan kada nyaman. Nah, bisa ini karena batuk, karena apalagi karena apa, flu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kita sebagai makmum umpati aja, karena imam ini pasti menjaga daripada sesuatu yang membatalkan sembahyang. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat beliau, wa in tanahnahal imamu fabada harfani fal aula dawamul iqtida. Seandainya imam mengeluarkan suara, nah dengan berdihim tadi lalu keluar dua huruf, maka yang lebih aula, lebih utama bagi si makmum tadi tetap maumpati imam, kada usah bapisah dari imam. Nah, itu jadi seperti itu hukumnya. Tapi tetap dijaga tadi bagaimana caranya. Nah, itu supaya tidak timbul keraguan di hati makmum. As-tsani al-fi'lul katsir. Yang kedua yang membatalkan sembahyang adalah pekerjaan yang banyak. Fi'il pekerjaan, al-katsir yang banyak, pergerakan yang banyak di dalam sembahyang itu membatalkan sembahyang. Wa huwa salasu harakatin. Orang bahari lah, PL nikam ni jangan ada pas ya orang bahari. Bahasa Arab berarti sidin. PL ni apa, gawi-gawian. Artinya ujar sidin tadi PL nikam ni kada bujur nangai sidin. PL berarti gawian ikam kada bujur. Nah, kena aja limbah bada. Ba'du itu kan sesudah, amma ba'du adapun sesudahnya. Itu hebat orang bahari, berarti campur bahasa Arab lah. Nah, kita nih jadi kita mau bahasa kampung sidin nih, PL ikam nih jadi sidin kada bujur, padahal sidin nah ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran luar biasa sudah. Al-fi'il katsir, perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang. Wa huwa salasu harakatin walau sahwan, yaitu 3 kali pergerakan. 3 kali gerakan meskipun lupa. 3 kali bergerak meskipun dalam keadaan lupa. Bisyarti antakuna mutawaliyah, dengan syarat meskipun dalam keadaan lupa yang membatalkan tadi, gerakannya adalah berturut-turut. 3 kali bergerak secara berturut-turut meskipun dalam keadaan lupa, maka membatalkan sembahyang. Nah, ini karena ujar kita kayak apa ini, bergerak sampai 3 kali, di mana kehusuannya sembahyang. Nah, itu seorang ulama, nah itu ada yang membahas kalau orang ini sembahyangnya sembarangan. Ujar sidin apa, ujar nang sembahyang sembarangan tadi. Nah, ini yang ianya di hati juga ujar sidin. Nah, hati juga nang husuk. Nah, itu. Lalu dibahas oleh ulama, tadi dijawab oleh ulama, lau khasya'at qalbu la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hati ikam ini jadi sidin khusyuk,
niscaya anggota tubuh akan umpat khusyuk juga. Amun hati bujur-bujur menghadap Allah pasti ini karena mau penghati menghadap Allah, nah awak begaru sembahyang, nah ini gatal di pinggang, gatal di burit begaru, nah, gatal di ketiak, nah ini ngarannya karena khusyuk hatinya. Seandainya hatinya khusyuk menghadap Allah, otomatis sadar yang dihadap ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, lalu hati khusyuk, hati yang khusyuk tadi terpancar juga karena hati tadi memompa kepada seluruh badan tadi. Nah itu lalu tangan rasa ngalih bergerak ketika sembahyang, nah itu kemudian begaru-garu kada mau, nah ini kada hanya ramai Allahu Akbar, nah langsung tergeser kupiah mereng langsung, nah ini hanya Allahu Akbar lagi. Bacaan imam belum tuntung membaca Fatihah, nah gatal rasa panas, rasa ngalih banar. Nah ini di mana kehusyuannya? Oleh sebab itu dalam sembahyang ini ada batasan pergerakannya. 3 kali gerakan membatalkan seandainya itu berturut-turut, lupa lah. Meskipun lupa karena kada pas bila sembahyang banyak lupanya gitu. Walau sahwan meskipun lupa. Dhabitut tawalli, dhabit atau catatan yang disebut dengan berturut-turut di dalam sembahyang itu apa? Bihaitsu tunsabul harakatus tsaniyah ilal harakatil ula. Kayak apa kita menghukumi berturut-turut kada gerakan kita ini, atau gerakan orang tadi berturut-turut atau kada? Bagaimana yang disebut dengan berturut-turut? Nah itu kalau nya mobil atau kendaraan kan bilanya menyasahi belakangnya berturut-turut sudah. Nah itu amun soikongnya sejam datang, hanya nang lainnya sejam lagi atau 2 jam, ini kada berturut-turut, kada taimbai datangnya. Nah, itu yang disebut dengan taimbai atau berturut-turut di dalam sembahyang suatu gerakan itu apa? Bihaitsu tunsabul harakatus tsaniyah ilal harakatil ula. Sekira gerakan yang pertama ini disambat tersambung lawan gerakan yang kedua, atau gerakan kedua kawa disambung dengan gerakan yang pertama. Wal harakatus tsanisah ila tsaniyah, dan pergerakan yang ketiga tersambung ke gerakan yang kedua. Dan yang disebut kada berturut-turut bilanya kelihatan lawas. Nah ini orang berturut-turut misalnya melangkah 1 2 3, nah jelas itu berturut-turut. Kalau 1 berdiam sedikit, beberapa saat 2, nah ini kan ngarannya kada berturut-turut. Nah itu kayak orang mengunyah misalnya, menyuap, berdiam sidin habis itu, nah itu berdiam, kemudian kada lawas lagi, menyuap lagi, nah itu suapan yang berturut-turut. Ini kada menyuap berdiam limbahnya. Nah itu, atau orang apa lagi contoh-contoh lainnya gerakan di dalam sembahyang tadi yang disebut berturut-turut, sehingga pergerakan kedua kawa tersambung dengan yang pertama, yang ketiga bersambung dengan yang kedua, dan kada berturut-turut kayak itu. Wa yakunu dzalika bil urfi, dan itu menurut kebiasaan kita kayak apa nang disambat bergerak 3 kali berturut-turut. Nah itu wa qaddarahu ba'dhum, kayak apa orang berjalan nang berturut-turut tuh, nah misalnya 1 2 3, amun ada orang berjalan 1 berdiam, nah ini kan kada berturut-turut ngarannya. Nah, seperti orang misalnya hendak ke pasar, hendak keluar rumah, hendak masuk ke rumah, atau hendak ke ruang makan, hendak makan, hendak berwudu, kada mungkinnya bergerak berwudu, selangkah berdiam, selangkah berdiam. Nah ini kan ngarannya pergerakan yang kada berturut-turut sudah. Berarti kalau kita dalam sembahyang ada melakukan pergerakan yang kayak itu, ini sudah kada berturut-turut. Nah ada orang hendak turun ke lanting dalam keadaan normal, artinya kada nang hendak buang hajat nang sudah di sudah hendak keluar banar, sudah kada dalam keadaan normal, hendak mandi, berjalannya kayak apa. Nah itu ngarannya yang berturut-turut. Bila ada orang turun ke batang, salampat ininya berjalan, nah ini berdiam di situ, 1 menit lagi jalan lagi, ini ngarannya kada berturut-turut. Seperti itu juga pergerakan di dalam sembahyang, dan menurut kebiasaan, sesuai dengan kebiasaan. Wa qaddarahu ba'dhum, ada sebagian ulama menyebut maksud yang berturut-turut di sini dengan kadar membaca surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bergerak sidin tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bergerak. Kayak itu juga berarti memindah tangan.
memindah tangan seandainya bergerak. Kalau kayak ini kan satu-satu, nah ini kan jelas sudah langsung bersambung. Seperti itu juga mengisi saf, maju subhanallah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pagat sudah gerakan ini, mahanyar maju lagi mengisi saf. Au biqadri al-baqiyatus shalihat. Amun orang di Makkah jangan kita mau umpati. Jadi kita umpat mazhab kita juga. Orang mazhab orang apa tadi? Selain daripada mazhab Syafi'i. Nah, itu mazhabnya bukan mazhab daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena kita wudu sembahyangnya wudu Syafi'i, pembatalnya syaratnya syarat Imam Syafi'i, yang lain-lainnya Syafi'i semuaan, maka yang membatalkan Syafi'i juga. Tapi bila kita mau umpati orang aja. Nah, ini batal kita, kenapa? Karena kita syaratnya Syafi'i, kenapa pembatalnya kada umpat Imam Syafi'i? Ini ngarannya menggabung-gabungkan mazhab, kada boleh. Nah, itu. Kecuali dalam keadaan orang tawaf. Nah, dalam keadaan tawaf japian kayak apa wudunya? Seandainya tawaf itu kita kada mau umpati mazhab imam lain pun, cara wudunya pian bahaji ba umrah, kada usah umpat imam lain, umpat Imam Syafi'i pun. Nah, ini. Seandainya ada yang menyentuh pian, kada batal pian bebinian. Yang penting kita kada menyentuh dan kada bersengaja. Karena itu sudah dalam keadaan masuk dalam kaidah ad-darurat al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu memberikan kemudahan. Kesulitan memberikan kemudahan. Karena sulit, kada mungkin kita sudah menjaga diri kita supaya kada tersentuh karena sesak yang luar biasa. Oleh sebab itu keadaan seperti itu maka itu kita tetap di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ada juga sebagian ulama mengatakan kadarnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, supaya gerakan pertama kada terhitung tersambung dengan gerakan sebelumnya. Masailu fil fi'lil katsir wallahu alam bissawab. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada. Karena alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna minal ulama'is su'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wallahu subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.